Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firlista Wikandrian dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan membahas praktikum fisika gelombang mekanik. Sebelumnya, apa sih itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Di sungai terdapat gelombang yang merupakan gelombang mekanik yang memerlukan air sebagai mediumnya. Contoh lain misalnya gelombang pada tali. Jenis gelombang mekanik berdasarkan arah getar terhadap arah rambatnya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, contohnya gelombang tali. Dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi. Jenis gelombang mekanik berdasarkan amplitudonya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau diam. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, dan gelombang stasioner atau diam adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Berikut besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan, atau jarak antara dua rapatan yang berurutan, atau jarak antara dua renggangan yang berurutan. Berikut rumus panjang gelombang. Lambda sama dengan L dibagi N. Lambda sebagai panjang gelombang dengan satuan meter, L sebagai panjang tali dengan satuan meter, N sebagai jumlah gelombang. Kedua, ada periode gelombang. Periode gelombang yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Berikut rumus periode gelombang, yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi N, atau T besar sama dengan 1 dibagi F. T besar sebagai periode dengan satuan sekon, T kecil sebagai waktu dengan satuan sekon, N sebagai jumlah gelombang, dan F sebagai frekuensi dengan satuan Hertz. 3. Ada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang yaitu jumlah gelombang tiap sekon. Rumus frekuensi gelombang adalah F sama dengan N dibagi T kecil, atau F sama dengan 1 dibagi T besar. F sebagai frekuensi dengan satuan Hertz, N sebagai jumlah gelombang, T kecil sebagai waktu dengan satuan sekon, dan T besar sebagai periode dengan satuan sekon. Yang keempat, ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dibagi T besar, atau V sama dengan lambda dikali F. V sebagai cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda sebagai panjang gelombang dengan satuan meter, T besar sebagai periode dengan satuan sekon, dan F sebagai frekuensi dengan satuan Hertz. Yang keempat, ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dibagi T besar, atau V sama dengan lambda dikali F. V sebagai cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda sebagai panjang gelombang dengan satuan meter, T besar sebagai periode dengan satuan sekon, dan F sebagai frekuensi dengan satuan Hertz. Tujuan praktik ini adalah untuk mengetahui dan menghitung besaran-besaran pada gelombang, seperti periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Berikut praktikum pertama, kita menguji coba menggunakan tali dan kayu untuk menghasilkan suatu gelombang. Alat dan bahannya yaitu tali dan kayu. Langkah kerjanya, yang pertama ikat ujung tali pada ujung batang kayu.
Dan kedua, beri beban pada ujung tali lainnya yang tidak diikat. Yang terakhir, goyangkan batang kayu yang sudah terikat tali tadi ke kanan dan ke kiri hingga menghasilkan gelombang sampai pada ujung tali yang diberi beban. Berikut contoh videonya. Kita slow motion. Kita mendapatkan satu gelombang. Cara menghitungnya, pertama-tama diketahui terlebih dahulu. L adalah panjang tali sama dengan 340 cm. Kita ubah menjadi ke meter, yaitu jadi 3,4 meter. N adalah jumlah gelombang. Pada video tadi kita mendapatkan satu gelombang. Dan waktu video yang saya dapatkan adalah 1 detik atau 1 sekon. Kemudian ditanya A, periode gelombang, B, frekuensi gelombang, C, panjang gelombang, dan D, cepat rambat gelombang. Jawab A, periode sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang, sama dengan 1 dibagi 1. Dan hasilnya adalah 1 sekon. Dan B, frekuensi sama dengan 1 dibagi periode, sama dengan 1 dibagi 1, dan hasilnya adalah 1 Hz. Lalu yang C adalah lambda sama dengan panjang tali dibagi jumlah gelombang. Panjang talinya 3,4 dibagi jumlah gelombang sama dengan 1, menjadi 3,4 meter. Dan D, cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi, sama dengan 3,4 dikali 1, hasilnya 3,4 meter per sekon. Pada praktikum kedua, kita menguji coba menggunakan tali dan gabus pada sungai yang memiliki gelombang. Alat dan bahannya yaitu tali dan gabus. Langkah kerjanya, yang pertama cari sungai yang terdapat titik gelombangnya. Lalu posisikan tali sejajar dengan arah datangnya arus atau gelombang. Ketiga, tahan kedua ujung tali agar tali tidak hanyut terbawa arus air sungai. Dan yang keempat, lepaskan gabus dimulai dari pangkal tali dan biarkan gabus terbawa oleh arus dan gelombang sampai pada ujung tali. Berikut adalah contoh videonya. Kita slow motion. Nah, di sini pada video ini kita mendapatkan 3 gelombang. Cara menghitungnya, pertama-tama diketahui terlebih dahulu. L sebagai panjang talinya sama 340 cm, lalu kita ubah ke meter jadi 3,4 meter. N adalah jumlah gelombang. Tadi pada videonya kita mendapatkan 3 gelombang. Dan waktu pada video tersebut adalah 3,9 sekon. Ditanya periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Cara menghitungnya, pertama-tama diketahui terlebih dahulu. L sebagai panjang talinya sama 340 cm, lalu kita ubah ke meter jadi 3,4 meter. N adalah jumlah gelombang. Tadi pada videonya kita mendapatkan 3 gelombang. Dan waktu pada video tersebut adalah 3,9 sekon. Ditanya periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kesimpulan yang saya dapatkan pada praktikum kali ini, pada praktikum pertama diperlukan gerakan yang konstan untuk menghasilkan gelombang yang seimbang.
Lalu pada praktikum kedua, untuk mengukur perpindahan gabus dari titik awal ke titik akhir, dapat menggunakan tali sebagai alat ukurnya. Sekian pembahasan praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau cara yang kurang dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.